dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau katakan meskipun ini pagi hari, kita mau katakan dengan semangat, Tuhan tetap memberkati saya. Dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya, Tuhan memberkati saya dan kita mau katakan, kita mau memuji Tuhan. Dari terbit matahari. Sebab Tuhan tahu dan Tuhan terus melihat apa yang kita lakukan. Kita angkat pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Puji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa
Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja lewat firman-Nya buat kita pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab kami sudah memuji Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu yang sudah disiapkan oleh guru-guru kami. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus pakai mereka. Biarlah firman-Mu memberkati semua kami anak-anak sekolah minggu. Pagi ini Tuhan, kami mau terbuka di hadapan hadirat-Mu. Berbicaralah lewat firman-Mu kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat-sehat semua ya. Ya, sekarang kita langsung aja untuk firman hari ini. Judulnya yaitu bagaimana orang dapat mengetahui bahwa kita ini adalah orang Kristen. Pertama kita buka di kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Di sana mengatakan apa sifat khusus menjadi orang Kristen. Nah, Kak Yoyo bacakan ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi sebagai orang Kristen, sifat khusus yaitu kita harus saling mengasihi. Adapun contoh dari cinta kasih sesama orang Kristen terdapat di kitab Kisah Para Rasul yang kedua ayat 41 sampai 45. Kita buka ya adik ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 45. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan damai. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, di sini ya dikatakan jadi sebagai orang Kristen kita harus menyisihkan sebagian dari yang kita punya atau memberikan persembahan ya buat Tuhan. Nah, terus yang selanjutnya adapun sifat yang membuat kita beda, sifat lain yang membedakan untuk menjadi orang-orang Kristen ada di kitab Galatia 5 ayat 22. Kita buka ya adik-adik, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
tiada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sifat lain untuk membeda dari orang Kristen, yaitu orang Kristen itu harus memiliki yang pertama kasih. Kasih adalah yang pertama dan terpenting dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Yang kedua yaitu sukacita. Sukacita itu mungkin adik-adik semua kan sudah tahu apa itu sukacita ya. Sukacita kan melambangkan suatu kegembiraan. Nah, sifat ini harus terlihat jelas dalam kehidupan kita. Jadi sebagai orang Kristen kita itu harus selalu bahagia, sukacita. Nah, terus yang ketiga yaitu damai sejahtera. Nah, kalau kan adik-adik harus tahu sifat damai sejahtera inilah yang sering menakjubkan orang yang belum mengenal Kristus. Jadi orang lain itu melihat orang Kristen itu sedikit lebih percaya kalau mereka itu orang Kristen karena memiliki sifat damai sejahtera ini. Terus yang selanjutnya yaitu sifat kesabaran. Kita harus memiliki sifat kesabaran atau sifat tetap tenang bila muncul suatu persoalan. Nah, jadi misalkan adik-adik memiliki suatu persoalan, adik-adik itu harus tenang, dan yaitu yang dinamakan kesabaran. Dan kesabaran itu adalah suatu sifat dari orang Kristen. Terus yang selanjutnya yaitu sifat kebaikan dan kemurahan. Nah, sifat kebaikan dan kemurahan ini adalah sifat yang harus kita tunjukkan kepada orang lain sebagai orang Kristen. Karena orang Kristen itu kita harus menyebarkan kebaikan. Contohnya kayak tadi memberi persembahan, menolong orang lain itu termasuk kebaikan, atau menolong orang tua adik di rumah itu juga termasuk kebaikan adik-adik. Terus yang selanjutnya yaitu kesetiaan. Kesetiaan di sini berarti kita harus tetap percaya kepada Tuhan, setia sama Tuhan, dan kita juga harus tetap menyembah dan memuliakan nama Tuhan sebagai orang Kristen. Sifat yang selanjutnya yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu berarti lelah mendapat tempat yang meskipun kita berhak yang mendapatkan tempat yang kedua, meskipun kita berhak mendapatkan tempat yang pertama. Jadi misalkan adik-adik jadi ketua kelas, nah adik-adik kan mungkin sifatnya kan dalam suatu kelas itu kan sulit ada yang diatur. Nah, kita harus tetap mengutamakan tugas sebagai ketua kelas itu tadi. Itu namanya kita juga harus memiliki sifat kelemah lembutan di antara satu kelas ya, itu adik-adik ya, sama kayak yang adik-adik. Kan pasti adik-adik pernah merasakan sifat kelemah lembutan ini. Nah, yang sifat yang terakhir yaitu sifat penguasaan diri. Yaitu kita harus mengendalikan diri kita dan biarkanlah Roh Kudus membantu kita menguasai pikiran dan perbuatan kita setiap saat. Jadi kita harus menguasai diri kita, membatasi diri dari suatu sifat-sifat yang antara yang baik dan yang buruk. Nah, jadi di antara itu sifat-sifat itulah yang bisa membuat kita disebut sebagai orang-orang Kristen. Jadi tetaplah untuk menjadi yang terbaik dan belajar untuk menjadi orang Kristen meskipun adik-adik masih belum semuanya memiliki sifat-sifat yang tadi, tapi jangan menyerah dan tetap semangat. Oke? Shalom. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online sekolah minggu pada hari ini untuk kalian adik-adik kelas besar. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk setiap ibadah mohon bantuan kerjasama dengan orang tuanya masing-masing
untuk dapat memoto ketika kalian sedang beribadah dan dapat dikirimkan ke gurunya masing-masing. Dan kita tetap harus ingat untuk pelajaran hari ini, teman-teman semuanya dapat menulis ringkasan cerita pada hari ini, kemudian ringkasan itu bisa difoto dan dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Terima kasih, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah orang-orang di sekitar kami dapat memandang Engkau di dalam hati kami ya Bapa, supaya mereka tahu di dalam hidup kami hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau memberkati Kak Yoyo yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kami senantiasa dapat memancarkan kasih-Mu, senantiasa dapat memancarkan buah-buah roh di dalam hidup kami, sehingga orang lain dapat melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu yang telah kami laksanakan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa, meskipun kami berada di rumah, tapi berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menutup sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk setia menonton sekolah minggu GSI Talitakum Lawang secara online dan lakukan tugas yang telah diberikan oleh guru-guru sekolah minggu masing-masing, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.